Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha, dan kita kembali di segmen layar rakit PC, di mana kali ini kita kembali merakitkan PC untuk subscriber layar desktop ya, yang mana kali ini adalah untuk Mas Immanuel Perdana dari Bandung ya. Dimana di video kali ini seperti apa komponen-komponen yang akan kita gunakan. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk terus dukung channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, apa saja komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakitan PC kali ini? Langsung aja kita bahas. Ini adalah PC rakitan kita kali ini ya, dan seperti apa dan apa saja komponen yang kita gunakan di rakitan kali ini. Yang pertama untuk prosesor, kita menggunakan sebuah prosesor yang baru aja muncul nih dari Intel, yaitu Intel Core i3 10100F ya. Ini adalah prosesor dengan 4 core dan 8 thread dengan base clock 3,6 GHz dan boost clock up to 4,3 GHz. Harga dari prosesor ini cukup terjangkau ya, sehingga menjadi menarik sekali untuk merakit PC dengan prosesor yang satu ini ya. Ini mungkin adalah salah satu prosesor yang paling worth it di harganya sekitar 1,3-1,4 juta. Ini sangat menarik sekali dan worth it sekali kelihatannya ya. Kita coba lihat performanya seperti apa i3 10100F ini ya. Kemudian yang kedua untuk motherboard, kita gunakan sebuah motherboard dari MSI, yaitu MSI H410MA Pro ya. Ini motherboard yang saya rasa udah lebih dari cukup untuk bisa ditandemkan dengan i3 10100F ya. Kita lihat nanti seperti apa. Kemudian berikutnya untuk VGA card. Nah, ini menarik, VGA card ini kita gunakan VGA card baru ya, yaitu dari Asus TUF Gaming GTX 1650 Super. Jadi kita tahu 1650 Super adalah salah satu VGA card paling worth it di kelasnya ya, dengan performance yang juga sangat-sangat mumpuni. Nah, kali ini kita gunakan dari Asus TUF Gaming, jadi nggak main-main ya, dari Asus. Dan kita akan lihat nanti performance-nya dari VGA yang satu ini dikombinasikan dengan i3 10100F seperti apa. Nanti kita akan lihat. Kemudian berikutnya untuk RAM, kita gunakan RAM 8GB kali ini ya, 2x4GB kit 2666 MHz dari tim Elite ya. Kemudian untuk SSD kita gunakan Adata SU650 120GB seperti biasanya ya. Kemudian hard disk 1TB dari Seagate Barracuda ya. Dan kemudian untuk power supply kita gunakan dari FSP HP Pro 550W 80+ ya. Dan yang terakhir untuk casing, kita gunakan casing yang satu ini, yaitu Cube Gaming Leech White ya. Jadi ini salah satu casing yang baru aja muncul juga ya, gitu kan. Ya, kita tambahkan juga fan casing di sini, yaitu dari PC cooler ya, satu aja untuk outtake di belakang ya. Oke, itu aja untuk komponen-komponennya, dan seperti apa performance-nya langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama langsung aja kita bahas mengenai hasil dari benchmark sintetisnya. Seperti biasa kita mulai dengan Cinebench R15 ya. Di sini untuk multi-core performance mendapatkan 870 CB dengan single core di 177 CB ya. Coba kita compare dengan pendahulunya, yaitu i3 9100F. Seperti apa sih improvement yang diberikan Intel untuk ke 10100F itu ya. Dari 9100F ke 10100F, seberapa banyak improvementnya. Nah, kalau kita lihat dari i3 9100F dari Cinebench R15 ini untuk multi-core dapat 639 CB. Artinya naik sekitar 36% dari 9100F ke 10100F. Kemudian untuk single core dari i3 9100F adalah 170 CB. Jadi naik sekitar 7 CB atau sekitar 4% ya. Nah, kenaikannya dari 9100F ke 10100F. Jadi dari lihat hasil benchmark sintetis Cinebench R15 ini, multi-threaded performance naiknya signifikan sekali karena sudah ada hyper-threading tentu di 10100F ya. Sampai 36% kenaikan untuk multi-core performance-nya atau multi-threaded performance, dan single-threaded performance-nya naik sekitar 4% saja. Itu artinya kemungkinan gaming performance-nya akan sedikit naik juga dibanding dengan 9100F. Oke, itu untuk hasil Cinebench R15. Dan berikutnya kita masuk ke hasil dari 3D Mark Firestrike ya. Untuk 3D Mark Firestrike di sini total skor adalah 10.636 poin. Kemudian GPU score di 12.263 poin dan CPU score di 13.015 poin. Nah, kita coba bandingkan di sini. Pertama kita coba compare CPU score-nya antara 10100F dengan 9100F. Nah, 10100F dengan 13.000 itu
jauh mengungguli 9100F yang hanya 8741. Jadi improvementnya jauh banget di sini ya untuk 3D Mark Firestrike di CPU score-nya. Kemudian coba kita compare nih GPU score-nya. Kita kan di sini pakai 1650 Super. Sebelumnya kita pernah pakai RX 570, pernah pakai GTX 1060 3GB. Nah, dari ketiga VGA card ini di sini menunjukkan bahwa 1650 Super juga mengungguli yang lain ya, dimana RX 570 hanya dapat 11.992, sedangkan 1060 3GB dapatnya 12.128. Jadi beda tipis sih memang keunggulan dari 1650 Super ini di 3D Mark Firestrike dari 1060 3GB. Nah, bagaimana dengan 3D Mark Times Pi? Nah, untuk 3D Mark Times Pi di sini total skor mendapatkan 4.735 dengan GPU skor di 4.707 dan CPU skor di 4.901. Nah, kalau kita lihat CPU skornya compare dengan i3 9100F, i3 9100F mendapatkan 3.747. Jadi memang improvementnya juga kembali terlihat jauh di sini ya. 10.100F unggul jauh dari 9.100F. Kemudian GPU skornya kita coba compare antara 1650 Super dengan RX 570 dan GTX 1060 3GB. Dari hasil ini menunjukkan bahwa keunggulan kembali ya signifikan dari 1650 Super, di mana 1650 Super unggul hampir 1000 poin dari GTX 1060 yang hanya dapat 3730-an, dan lebih jauh lagi unggul dari RX 570 yang hanya dapat 3469. Jadi dari benchmark sintetis menunjukkan bahwa kemungkinan besar rakitan ini akan lebih baik dibanding rakitan-rakitan kita sebelumnya saat gunakan 9100F dengan RX 570 ataupun dengan 1060 3GB. Nah, langsung aja kita lihat hasilnya di gaming performance dan juga editing seperti apa nanti. Langsung aja kita bahas mengenai gaming performance. Nah, untuk gaming performance di sini kita juga akan kembali bandingkan dengan rakitan-rakitan kita sebelumnya. Saat kita rakit dengan i3 9100F dengan RX 570 maupun dengan 1060 3GB ya. Nah, di sini ada 5 game yang akan kita pakai, yaitu 2 game AAA dan 3 game e-sport. Untuk game yang pertama kita gunakan Far Cry New Dawn ya. Di sini di game Far Cry New Dawn di resolusi 1080p dengan settingan ultra, PC yang satu ini, rakitan kita kali ini memiliki keunggulan dibanding dengan rakitan-rakitan sebelumnya, di mana rakitan kali ini bisa mendapatkan rata-rata FPS 68, sementara rakitan sebelumnya ada di 64 FPS saat gunakan i3 9100F dengan 1063GB dan 59 FPS saat gunakan 9100F dan RX 570 ya. Jadi kelihatan di game ini, game Far Cry New Dawn, keunggulan ditujukan oleh PC kita yang satu ini. Kemudian di game kedua kita coba Battlefield 5 ya. Di game Battlefield 5 di sini bisa mendapatkan rata-rata FPS 73, artinya memiliki keunggulan dibanding dengan rakitan kita sebelumnya saat gunakan i3 9100F GTX 1060 3GB itu dapat 68. Sedangkan saat gunakan RX 570 itu di 60. Jadi keunggulan kembali ditunjukkan oleh kombinasi i3 10100F dengan GTX 1650 Super ini ya. Nah, game ketiga kita masuk ke game Valorant ya, game yang e-sport, game kompetitif. Kita coba di Valorant ini kita compare lagi, dan rata-rata FPS-nya tinggi banget ya, sampai 243 FPS. Jadi keunggulannya jauh sekali dibanding dengan i3 9100F dengan 1063GB ketika itu ya, yaitu dapat sekitar 204, dan ketika dikombinasikan dengan RX 570 ketika itu dapatnya 208. Jadi PC ini kembali unggul ya untuk game Valorant dengan keunggulan yang cukup signifikan ya. Dan game berikutnya kita coba Dota 2 ya. Di game Dota 2 dengan resolusi 1080p kita setting rata kanan atau best looking ya. Di sini keunggulan kembali ditunjukkan oleh PC rakitan kali ini. Jadi i3 10100F dengan GTX 1650 mendapatkan rata-rata 119 FPS ya. Unggul tipis dari i3 9100F 1063GB yang mendapatkan 118 FPS. Ya mungkin ini run variation aja sih ya, nggak terlalu kelihatan keunggulannya di game Dota 2 ini. Dan saat compare dengan i3 9100F dengan RX 570 saat itu dapat 113 FPS. Jadi keunggulan di Dota 2 memang tidak sesignifikan di game-game sebelumnya ya. Dan game yang terakhir kita coba CSGO. Nah, CSGO ini sayangnya memang kita nggak bisa compare karena nggak bisa jalankan MSI Afterburner, jadi nggak bisa tahu average FPS-nya berapa. Nah, tapi di sini rata-rata kisaran FPS-nya ketika kita memainkan game CSGO dengan PC ini adalah sekitar 250-300an FPS. Jadi tinggi banget ya, settingan 1080p rata kanan. Jadi tinggi banget FPS-nya.
Berikutnya kita bahas mengenai performance dari PC yang satu ini untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang bersifat productivity. Dalam hal ini kita coba untuk menjalankan aplikasi editing video yaitu Adobe Premiere Pro CC 2020. Nah, ketika kita jalankan aplikasi tersebut, kita bisa jalankan dengan PC ini dengan lancar tanpa kendala ya, dengan enak sekali menjalankan aplikasi tersebut dengan PC yang satu ini. Dan ketika kita coba encoding ulang sebuah video dengan durasi 16 menit 18 detik dengan ukuran file 1,9 GB ya, hampir 2 GB, yaitu untuk YouTube dengan resolusi 1080p dengan ukuran file yang cukup besar ya. Di sini kita bisa encoding dengan PC yang satu ini dengan durasi encoding yaitu 14 menit 37 detik ya, nilai yang cukup lumayan ya. Jadi sekitar 0,89 kali dari durasi videonya. Jadi ini sudah bisa lebih cepat dari durasi videonya waktu encodingnya, dan ini juga video yang ukuran filenya besar ya teman-teman. Jadi hampir 2 GB bisa di encoding dengan cukup cepat juga oleh PC yang satu ini. Jadi ini jelas memiliki keunggulan juga dibanding dengan rakitan-rakitan kita sebelumnya di rentang budget yang mendekati rakitan ini ya. Waktu itu di 6 jutaan ataupun di bawah 6 juta sedikit. Jelas ini performanya untuk encoding video cukup unggul ya, unggul dengan cukup signifikan. Ini bisa menjadi referensi buat teman-teman kalau mau PC yang untuk editing dengan budget sekitar 7 jutaan ini, maka performance PC yang satu ini cukup bisa diandalkan untuk proses editing ya dalam hal ini. Berikutnya, sebagaimana khasnya di layar desktop, kita akan hitungkan berapa konsumsi listriknya dan juga biaya bayar listrik per bulannya ya. Nah, PC yang satu ini ketika kondisi idle adalah sekitar 50 watt konsumsi listriknya ya. Sedangkan ketika gaming load, nah di sini gaming load kita gunakan game Valorant ya. Jadi sebagaimana standarnya di layar desktop, untuk gaming load kita cobanya Valorant karena mungkin itu banyak dipakai oleh teman-teman ya game itu. Nah, saat kita jalankan game Valorant itu konsumsi listriknya adalah sekitar 180 watt ya. Nah, 180 watt itu hitungannya seperti apa ya? 180 watt itu kalau kita coba convert ke rupiah, biaya listrik per bulannya berapa? Nah, ada kita seperti biasa kita pakai 3 simulasi, yaitu 3 jam per hari pemakaian, 6 jam per hari, dan 12 jam per hari, berapa biaya listrik per bulannya ya. Untuk pemakaian 3 jam per hari dengan konsumsi listrik 180 watt tadi ya, itu kalian harus mengeluarkan uang untuk bayar listrik sekitar Rp23.400 ya. Sedangkan kalau 6 jam per hari itu Rp46.800, dan kalau 12 jam per hari itu Rp93.600. Jadi nilai yang saya rasa sih cukup wajar untuk kelas PC seperti ini dengan performance yang saya rasa tadi teman-teman bisa lihat, performance yang nggak usah diragukan lagi ya. Luar biasa, performance yang bagus baik itu gaming maupun editing dengan konsumsi listrik yang saya pikir cukup irit ya. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini, dimana performance-nya sudah kita bahas tadi ya, baik itu gaming, editing, maupun tadi juga kita bahas mengenai biaya bayar listriknya ya, atau konsumsi listriknya. Nah, dari pembahasan tadi, kalau kita lihat, kalau kita coba summary ya, secara performance gamingnya luar biasa pastinya ya. Dengan budget yang 7 jutaan, kita bisa dapat gaming performance yang seperti halnya tadi teman-teman bisa lihat. AAA bisa dilibas dengan mudah ya, dengan dapat di atas 60 fps, bisa sampai 70-an fps untuk game-game AAA seperti tadi kita jalankan game Battlefield 5 dan juga Far Cry New Dawn. Pencapaian yang luar biasa tentu untuk PC kelas seperti ini. Kemudian untuk game e-sport ya sangat-sangat mudah ya, sudah tumpah-tumpah fps-nya ya di atas 100, bahkan di game Valorant dan juga CSGO di atas 200 gitu. Jadi ini PC sangat-sangat luar biasa ya untuk gaming performance-nya. Nah, editingnya pun tentu ini cukup istimewa ya. i3 10100F punya hyper threading ya, 4 core dan 8 thread, pastinya multi threaded performance-nya bagus, dan untuk editing juga bagus gitu ya. Dan itu kita tadi bisa tunjukkan ke teman-teman saat editing dengan Adobe Premiere Pro, dia juga menarik ya. Dan ditopang oleh GTX 1650 Super yang punya fitur CUDA core yang pasti juga membantu banyak untuk proses editing. Jadi ini juga PC gaming yang bagus dan editing yang bagus juga. Jadi menarik ya untuk kombinasi kali ini gitu ya. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang tanya sekarang budget totalnya berapa dari PC yang satu ini, dan bisa nggak kita optimasi budgetnya ya. Nah, untuk budget dari rakitan kali ini adalah sekitar 7,3
juta rupiah ya. 7,8 juta rupiah untuk biaya komponennya ya, kalau ditambah-tambah ongkir yang mungkin bisa tembus ke 8 jutaan gitu ya. Nah, 7,8 juta rupiah dengan performance yang tadi sangat luar biasa itu saya rasa memang wajar ya, dan sangat-sangat mungkin ya budget yang sangat-sangat worth it ya saya rasa untuk dapat performance yang tadi bisa teman-teman lihat. Nah, tapi 7,8 juta itu sebenarnya masih bisa di-press lagi ya, karena kita di sini pakai GTX 1650 Super-nya dari Asus ya. Asus TUF Gaming yang harganya sudah sedikit di atas 3 juta. Kalau kalian mau pangkas budget bisa turunkan 500.000, yaitu kalian pakai 1650 Super dari Inno3D ataupun dari Zotac. Ya, itu harganya sekitar 2,5 jutaan ya. Jadi kalian bisa pangkas budget sekitar 500.000 di situ. Jadi total komponen bisa di 7,3-an sebenarnya gitu ya. Kemudian casing. Casing juga ini pakai yang harga 450.000. Kalian mau pakai yang harga 300.000, kalian bisa pangkas 150.000 di situ. Jadi total bisa pangkas 650.000. Jadi mungkin sekitar 7.200.000, 7.100.000 untuk budget komponen itu masih memungkinkan dengan seperti ini ya. Ini pakai prosesornya baru i3 10001. Kemudian juga VGA card-nya juga baru, yaitu 1650 Super. Jadi luar biasa lah saya rasa. Ini saya rasa dibanding rakitan-rakitan sebelumnya, ini adalah yang paling sebenarnya secara price to performance ini yang paling unggul ya dibanding yang sebelumnya. Dengan price lebih mahal sedikit, tapi performance juga lebih unggul ya. Dan tentu ke depan karena ini pakainya juga VGA baru, kemudian prosesornya juga baru, jadi lebih kedepannya lebih safe lah ya buat teman-teman, karena VGA-nya baru, prosesornya baru, semuanya jadi ada garansi yang lebih untuk teman-teman gitu ya. Itu aja untuk rakitan kali ini teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.